Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat kita bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati Bapak Dr. Iswadi selaku dosen mata kuliah kewirausahaan 001 CR 006, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian, mata kuliah kewirausahaan 01 CR 006, kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ide bisnis yang telah kami bicarakan, yaitu mengenai bisnis kopi gayo dari Tanah Aceh. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Nisa Aulia dengan NIM 2021-0803-010. Yang kedua ada Fatur Andre Fadila 2021-0803-03. Yang ketiga ada Kisma Dwi Karoma 2021-01-09-0. Yang keempat ada Julius Jerry Nolasco 2021-08-03-041. Yang kelima ada Reza Bintang Suherman 2021-08-03-061. Yang keenam ada Nazla Nur Aine Sofi 2021-08-01-281. Yang ketujuh ada Yena Gilda Kimberly dengan NIM 2022-08-01-464. Yang ke-8 ada Angelina Mega terkait dengan NIM 2021-08-03-009. Yang terakhir ada saya sendiri Riki Rifan Duetpah dengan NIM 2021-08-03-053. Data konsep yang akan kita bahas dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ada pembahasan yang terdiri dari definisi kopi, sejarah kopi gayo, konsep bisnis, segmentasi pasar, teknik pemasaran, price overhead, value proposition, analisis rencana keuangan, dan analisis SWOT. Dan yang terakhir ada penutup yang berisikan kesimpulan. Selanjutnya saya serahkan kepada Reza Bintang Suherman untuk menjelaskan pendahuluan. Baik, di bab pendahuluan ada latar belakang, yaitu Indonesia adalah salah satu negara besar dan luas. Kopi sebagai salah satu komoditi andalan ekspor Indonesia menjadi minuman yang paling banyak diminati. Walau kopi bukan merupakan komoditas yang berasal dari Indonesia, akan tetapi Indonesia memiliki keberagaman jenis kopi yang melimpah. Hal ini dipengaruhi oleh sebab pada saat masa kolonial, kopi ditanam dengan beragam jenis di seluruh tanah Nusantara oleh bangsa Eropa. Namun Indonesia sendiri memiliki kopi lokal yang salah satunya Gayo Aceh. Jenis kopi yang banyak diminati baik pasar nasional maupun internasional. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada seberapa besar pasar untuk penjualan kopi. Yang kedua, apa saja jenis kopi yang diminati konsumen, kalangan muda dan tua. Yang ketiga, apakah kopi Gayo Aceh memiliki keistimewaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fadil. Ya, selanjutnya ada slide tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui minat masyarakat terhadap minuman kopi. Kedua, untuk mengetahui jenis-jenis kopi yang populer dan banyak diminati masyarakat. Ketiga, untuk mengetahui keunggulan kopi Gayo Aceh. Keempat, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Kelima, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada mengoptimalkan pasar kopi domestik. Kedua, meningkatkan perkembangan kopi di Indonesia sebagai salah satu komoditas utama. Ketiga, mengenalkan kepada masyarakat bahwa kopi Gayo Aceh memiliki cita rasa yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kisma. Definisi kopi. Istilah kopi memiliki dua makna yang berbeda berdasarkan sudut pandang, yaitu secara harfiah dan penggunaan kata sebagai penyebutan.
Secara harfiah, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Sedangkan berdasarkan penggunaan kata sebagai penyebutan, kopi yang dimaksud adalah minuman yang berasal dari selain biji kopi yang diproses dengan baik layaknya biji kopi dan menjadi bubuk seperti bubuk kopi, serta penyajian pun tak berbeda dengan penyajian kopi pada umumnya. Sejarah kopi gayo. Kopi gayo merupakan variasi kopi Arabica yang menjadi salah satu komoditi unggulan yang berasal dari daratan tinggi Gayo, Aceh Tengah, Indonesia. Kopi Gayo Aceh berasal dari perkebunan kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1908. Perkebunan ini sendiri tumbuh subur di 3 daerah, yakni Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan sebagian kecil wilayah Gayo Lues. Kopi Gayo tumbuh di 3 wilayah di Aceh seperti yang sudah kami singgung pada poin sebelumnya. Nah, perkebunan kopi ini berada pada ketinggian 1000 hingga 1200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketiga, daerah tersebut merupakan salah satu perkebunan kopi terluas di Indonesia dengan luas sekitar 81.000 hektar. Di daerah ini dikelola oleh perorangan dan budidaya tanamnya dilakukan di tempat teduh (shade ground coffee). Untuk mengurangi intensitas cahaya matahari, biji yang dihasilkan adalah biji jenis Arabica yang memang cocok ditanam di sini. Selanjutnya saya berikan kepada Kimi. Baik, selanjutnya adalah konsep dalam bisnis. Pengertiannya adalah dropship adalah sebuah model jualan di mana memasarkan barang tanpa harus stok barang. Isinya sebagai berikut: menjadi supplier biji kopi yang dapat dipercaya dan tetap menjaga kepuasan dan kualitas produk. Misinya selalu memastikan produk yang dijual sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dan positioning itu melakukan pelayanan yang cepat, ramah terhadap konsumen yang waktu pengiriman yang cepat. Segmentasi pasarnya, penjualan kami menargetkan kalangan menengah ke atas yang sebanding dengan kualitas yang kami sajikan juga. Target pasarnya, kalangan remaja hingga orang tua yang gemar mengonsumsi kopi tanpa harus ke kedai kopi. Dan yang terakhir, identifikasi strategi. Pemasarannya itu media online, pemodalan nol karena sistem dropship, profit yang ditargetkan Rp15.000 per produk. Segmentasi pasar. Penjualan biji kopi kami menargetkan kepada semua kalangan dengan pendapatan menengah ke atas karena harga yang kami tawarkan sebanding dengan kualitas yang kami sajikan juga. Selanjutnya dijelaskan oleh Julius. Kemudian ada teknik pemasaran. Jadi kita melakukannya melalui mulut ke mulut atau word of mouth. Promosi mulut ke mulut ini bisa dibilang sebagai promosi yang tidak perlu mengeluarkan uang. Kita akan memilih kopi-kopi yang memiliki rasa yang nikmat dan juga aroma yang sedap untuk dipromosikan kepada konsumen dan memungkinkan orang untuk merekomendasikan ke keluarga atau teman-temannya. Kemudian ada pemasaran media online. Perkembangan teknologi yang pesat sangatlah menguntungkan, di mana kita bisa menggunakan media sosial sebagai tempat kita memasarkan produk kita. Kita bisa berpromosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Dengan begitu, usaha kita akan banyak diketahui oleh orang lain. Kemudian ada price. Harga yang kami tawarkan adalah Rp140.000 per kilogram. Harga ini ditinjau dari kualitas produk yang baik. Selain ditinjau dari kualitas produk yang baik, penetapan harga ini juga ditinjau untuk pengiriman barang dalam penjualan kopi Aceh Gayo ini. Kami juga banyak menawarkan kopi yang sudah siap saji dengan berbagai harga mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp75.000.
Selanjutnya di sini ada analisis rencana keuangan. Di sini ada material, kuantitas atau buah, harga satuan dan total. Isinya ada alat penggiling kopi, 1 buah, harga satuannya 1 juta, totalnya 1 juta. French press maker ada 1 buah, harga satuannya 200, totalnya 200. Di sini ada mocha pot, ada 1, harga satuannya 200. Alat di sini ada selanjutnya alat penyimpanan, ada 10, harga satuannya 20.000, totalnya 200.000. Selanjutnya ada galon, hanya 1, harga satuannya 50.000, totalnya 50.000. Di sini ada silverware, ada 10, harga satuannya 10.000 menjadi 100.000. Di sini selanjutnya ada blender, ada 1, harganya 230. Selanjutnya ada pengemasan, ada 1000 buah, total satuannya 1000, totalnya jadi 1 juta. Di sini ada peralatan kebersihan, ada 1, harga satuannya 100.000. Selanjutnya ada genset kecil, ada 1, harga satuannya 3 juta, dan total seluruhnya ada 3.080.000. Selanjutnya ada value proportion. Dengan produk kopi Aceh Gayo ini, kami berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggan dengan kopi yang berkualitas dengan aroma nikmat. Selain itu, kopi yang kita jual ini memungkinkan untuk menarik para kalangan pecinta kopi. Kami menyediakan barang fasilitas yang bisa digunakan oleh pengunjung seperti menawarkan wifi gratis, alat permainan atau kartu ular tangga, uno steak, biliar, dan lain-lain, dan tempat yang nyaman. Selanjutnya ada teman saya Najla. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Ada strike atau kekuatan. Yang poin pertama ada kopi merupakan hasil panen kebun sendiri dan petani yang terpilih di daerah sekitar. Yang kedua ada SDM yang berpengalaman. Yang ketiga ada kualitas kopi yang lebih baik dengan coffee shop lain. Dan ada weakness atau kelemahan. Di poin pertama ada modal usaha masih bersumber dari modal perseorangan sehingga modal usaha masih terbatas. Yang kedua, belum resmi menjadi badan hukum. Next. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di poin pertama, menyediakan kopi dalam bentuk biji atau bean dan biji yang telah disangrai atau roast bean dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, ada jumlah pencinta kopi terus meningkat setiap tahunnya. Yang ketiga, ada permintaan pasar setiap tahunnya terus meningkat. Ada threats atau ancaman. Munculnya pesaing dekat lokasi dengan usaha yang lebih nyaman dan lebih luas. Keborosan pelanggan, perubahan tren, dan banyaknya pemain lama pada usaha ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mega. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi Gayo merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi salah satu komoditi unggulan yang berasal dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, Indonesia. Karakter kopi Gayo yaitu kopi premium yang memiliki aroma dan kenikmatan yang khas. Dropship adalah sebuah model jualan barang yang saat ini tren digunakan oleh para reseller online. Dengan cara dropship, ini reseller dapat memasarkan barang tanpa harus stok barang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang bisnis biji kopi Gayo. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan dan pesan harap ditahan karena yang temenan belum tentu jadian. Itu dia. Ayo ting makan kepiting. Thank you for everything. Oke, sekian, terima kasih.